Hidup selalu penuh dengan kejutan, baik yang manis maupun yang pahit. Kadang-kadang, orang-orang yang paling dipercayai, yang diberi tempat di dalam hati, justru menjadi yang pertama menusuk dari belakang. Mereka tersenyum di hadapan, tetapi diam-diam merencanakan kejatuhan. Dengan tangan yang dulu memberi genggaman hangat, mereka melepaskan pegangan tepat di saat langkah mulai goyah. Bukan karena kurangnya kasih sayang, bukan karena kesalahan yang besar, tetapi karena hati manusia seringkali berubah, terpengaruh oleh iri, ambisi, atau sekadar ketidaktulusan yang tersembunyi. Mungkin ada saat di mana perasaan hancur itu begitu nyata, seperti berdiri di tengah badai, sendirian, tanpa pegangan. Semua harapan yang pernah dirajut bersama mereka terasa sia-sia. Dulu ada tawa, ada janji, ada harapan bahwa perjalanan ini akan selalu ditempuh bersama. Namun kenyataan berkata lain. Kepercayaan yang diberikan dengan tulus berubah menjadi pengkhianatan yang menyakitkan. Tidak ada peringatan, tidak ada alasan yang bisa sepenuhnya dipahami, hanya rasa kehilangan yang menguasai hati. Namun waktu mengajarkan banyak hal. Luka yang dulu terasa tak terobati perlahan berubah menjadi pelajaran. Hari demi hari, langkah menjadi lebih kuat. Kesedihan yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi tangga menuju kebangkitan. Dan di saat yang sama, tanpa disadari, kehidupan mulai mengembalikan keseimbangannya. Tidak ada satu pun perbuatan yang luput dari hukum semesta. Mereka yang pernah dengan mudah menyakiti, kini mulai menghadapi apa yang dulu mereka abaikan. Tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada balas dendam. Karena pada akhirnya kehidupan akan selalu mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya yang seharusnya. Hari ini saat luka telah menjelma menjadi kebijaksanaan, inilah waktunya untuk berhenti melihat ke belakang dengan rasa sakit. Tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu diratapi. Semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan, bagian dari pembelajaran yang mendewasakan. Yang terpenting bukanlah bagaimana mereka menghancurkan, tetapi bagaimana bangkit kembali. Karena kini mereka yang dulu melangkah pergi tanpa peduli, mulai melihat bahwa mereka tidak bisa lari dari konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh dalam perjalanan refleksi ini, ada satu hal yang patut disampaikan. Rasa terima kasih yang mendalam bagi setiap hati yang telah memilih untuk tinggal, mendukung, dan menjadi bagian dari perjalanan ini. Setiap subscribe, setiap komentar, setiap dukungan yang diberikan bukan sekadar angka, tetapi cahaya yang menguatkan, yang membuat langkah ini semakin berarti. Tanpa kehadiran dan kebersamaan ini, kata-kata hanyalah angin yang berlalu tanpa arah. Namun dengan kehadiran yang setia, setiap kisah yang dibagikan menemukan rumahnya di hati yang memahami. Semoga setiap pesan yang terucap di sini dapat menjadi pelita, menjadi kekuatan, dan menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Terima kasih untuk kepercayaan yang telah diberikan, untuk setiap waktu yang diluangkan, dan untuk setiap kebaikan yang telah ditebarkan. Semoga langkah ini terus menginspirasi, menguatkan, dan menemani setiap jiwa yang tengah berjuang menemukan cahayanya kembali. Bagian 1. Saat dunia terasa tak adil. Ada masa ketika langit terlihat begitu jauh, seolah-olah tak pernah mendengar doa-doa yang lirih dipanjatkan. Angin berhembus tanpa membawa kabar baik, dan waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Kehidupan yang dulu penuh warna, kini tampak redup, kehilangan sinarnya. Orang-orang yang pernah bersumpah akan selalu ada, satu persatu menghilang seperti bayangan senja yang tenggelam, tanpa janji akan kembali. Kepercayaan yang telah ditanam dengan ketulusan, kini layu di tangan mereka yang tak pernah benar-benar menjaganya. Segalanya terasa sunyi, seakan dunia ini bukan lagi rumah yang hangat, melainkan labirin sepi yang menyesatkan. Di dalam kesendirian yang menggigit, hati mulai berbicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami oleh siapapun, kecuali diri sendiri. Bertanya-tanya, di mana letak kesalahan? Mengapa dunia begitu tega membiarkan hati ini hancur tanpa belas kasih?
Segala perjuangan, segala kebaikan seolah tak memiliki arti. Air mata yang jatuh bukan hanya karena luka, tetapi karena rasa kecewa yang begitu dalam. Bukan pada kehidupan semata, tetapi pada mereka yang pernah berjanji untuk tetap tinggal, namun memilih pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat itu, rasa sakit berubah menjadi gelombang yang tak bisa dibendung. Ia datang tanpa permisi, menguasai setiap sudut hati, mengguncang keyakinan yang dulu begitu teguh. Tidak ada yang bisa dilakukan selain merasakan setiap luka yang mengalir, membiarkan kesedihan menjadi saksi bahwa hati ini pernah dikhianati. Dalam diam, dunia terasa seakan menertawakan penderitaan ini, membiarkan luka menganga tanpa janji akan sembuh. Dan di titik paling gelap itu, timbul satu pertanyaan yang terus bergema. Apakah semua ini adil? Namun, di balik kegelapan yang pekat, selalu ada cahaya yang menunggu ditemukan. Ketidakadilan hidup bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam. Bahwa bukan dunia yang tak adil, melainkan manusia yang seringkali melupakan keseimbangan. Ada yang memberi, ada yang mengambil, ada yang setia, ada yang mengkhianati, ada yang tulus, ada yang mempermainkan. Kehidupan selalu bergerak dalam tarian takdir yang seringkali tak bisa langsung dimengerti. Mungkin inilah saatnya memahami bahwa kehilangan bukanlah hukuman tetapi penyaringan. Mereka yang pergi, mereka yang membiarkan luka ini terjadi, sebenarnya sedang menunjukkan siapa diri mereka yang sebenarnya. Mungkin kepergian mereka adalah perlindungan tersembunyi, mungkin pengkhianatan mereka adalah cara semesta untuk membimbing menuju jalan yang lebih baik. Mungkin dunia bukanlah tempat yang kejam, tetapi hanya sedang mengajarkan bahwa tidak semua tangan yang digenggam layak untuk tetap dipertahankan. Dan perlahan, dari dalam kehancuran itu, sebuah kesadaran mulai tumbuh, bahwa luka bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari metamorfosis. Bahwa bahkan kepedihan pun memiliki tujuan, dan bahwa dunia sekejam apapun ia tampak, tidak pernah benar-benar diam. Ia mendengar, ia melihat, dan ia akan selalu mengembalikan keseimbangan pada waktunya. Apa yang tertanam akan tumbuh, apa yang diberikan akan kembali, dan mereka yang telah dengan mudah menyakiti, suatu hari akan memahami arti dari luka yang pernah mereka abaikan. Bagian 2, saat luka menjadi guru terbaik. Di dalam setiap kepedihan, tersembunyi kebijaksanaan yang belum terungkap. Luka bukan sekadar jejak kesedihan, tetapi pesan dari kehidupan yang seringkali hanya bisa dipahami dalam hening. Rasa sakit yang pernah menghujam begitu dalam, bukanlah hukuman, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih luas. Tidak ada yang terjadi sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Semua yang datang adalah bagian dari tarian semesta, membentuk diri menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengerti tentang arti sesungguhnya dari ketulusan dan kehilangan. Pada awalnya, luka itu terasa seperti beban yang tak tertanggungkan. Seperti berjalan di atas tanah yang penuh duri, setiap langkah hanya menambah rasa perih. Hati bertanya-tanya, mengapa harus merasakan ini semua? Mengapa mereka yang memberi harapan justru menjadi penyebab kehancuran? Mengapa kepercayaan yang diberikan dengan tulus berubah menjadi pedang yang menusuk dari belakang? Namun semakin lama pertanyaan itu bergema, semakin disadari bahwa jawaban yang dicari bukanlah tentang mereka yang menyakiti, melainkan tentang bagaimana diri ini mampu bangkit dan berdamai dengan kenyataan. Luka mengajarkan bahwa tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Ada yang pergi justru untuk menyelamatkan. Ada yang melepaskan genggaman bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memberi ruang bagi pertumbuhan yang lebih besar. Setiap pengkhianatan, setiap kepedihan adalah bentuk penyaringan dari kehidupan, memisahkan mereka yang sungguh berharga dari mereka yang hanya singgah tanpa makna. Seperti ranting kering yang harus gugur agar pohon dapat tumbuh lebih kuat, demikian pula beberapa orang harus pergi agar diri ini dapat menemukan versi terbaiknya. Seiring berjalannya waktu, luka itu tidak lagi menjadi musuh.
Ia berubah menjadi sahabat yang mengajarkan cara untuk melihat dunia dengan mata yang lebih bijaksana. Kesedihan yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi cermin yang memantulkan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Tidak ada lagi pertanyaan tentang keadilan, tidak ada lagi keinginan untuk mengubah masa lalu. Karena kini disadari, segala yang terjadi bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengasah keteguhan hati, untuk membentuk keberanian, dan untuk mengajarkan bahwa tidak semua kehilangan adalah sesuatu yang patut disesali. Pada akhirnya, kehidupan selalu mengarahkan ke tempat yang seharusnya. Mungkin tidak sekarang, mungkin masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, tetapi setiap langkah yang diambil setelah luka akan membawa lebih dekat kepada kedamaian yang sejati. Tidak perlu lagi mencari jawaban di tempat yang salah, tidak perlu lagi mengikat diri pada kesedihan yang telah berlalu. Saat luka mulai diterima sebagai bagian dari perjalanan, saat itulah diri ini mulai menemukan kebebasan. Maka biarkan luka menjadi guru, bukan musuh. Biarkan masa lalu menjadi pelajaran, bukan jeruji yang mengurung. Karena mereka yang pernah menyakiti hanya bagian dari cerita, tetapi bagaimana kisah ini berlanjut adalah pilihan yang ada di tangan sendiri. Bukan mereka yang menentukan akhir perjalanan ini, tetapi bagaimana diri ini memilih untuk bangkit, melangkah, dan menemukan cahaya yang telah lama menanti di ujung perjalanan. Bagian 3. Saat kehidupan mulai berbicara. Waktu berjalan tanpa henti, membawa hari-hari yang dahulu terasa berat menuju tempat yang lebih ringan. Luka yang semula begitu dalam, kini mulai mengering, bukan karena keajaiban yang tiba-tiba datang, tetapi karena jiwa telah belajar untuk tidak lagi mengais jawaban dari sesuatu yang tidak memiliki makna. Pernah ada tangis yang dibiarkan jatuh di malam-malam sunyi, pernah ada doa yang lirih dipanjatkan dalam kelelahan, berharap keadilan datang lebih cepat. Namun, kehidupan selalu memiliki waktunya sendiri. Tidak pernah terburu-buru, tetapi juga tidak pernah keliru. Lalu di suatu hari, di antara perjalanan yang terus berlanjut, kesadaran itu muncul perlahan. Ada keheningan yang kini terasa lebih damai daripada menyakitkan. Ada ketenangan yang tak lagi menuntut balasan dari dunia. Seperti embun yang jatuh dengan sabar di pagi hari, hati mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Tidak semua orang yang datang dalam hidup ditakdirkan untuk tinggal. Tidak semua tangan yang pernah menggenggam akan selalu ada di sisi. Kehidupan mengajarkan bahwa kehilangan bukanlah kutukan, tetapi gerbang menuju sesuatu yang lebih baik, meski belum terlihat saat ini. Dan tanpa disadari, roda kehidupan mulai bergerak dengan caranya sendiri. Tidak ada tangan yang perlu dikotori untuk membalas. Tidak ada hati yang perlu dibebani dengan dendam. Dunia memiliki hukumnya yang tak bisa dihindari. Mereka yang pernah melangkah dengan angkuh di atas kesedihan orang lain, kini mulai merasakan sepi yang sama. Bukan karena ada yang menginginkannya, tetapi karena begitulah keseimbangan bekerja. Air mata yang dulu jatuh tanpa belas kasihan, kini berganti wajah, mengalir di tempat yang berbeda. Mereka mungkin masih melangkah dengan percaya diri, tetapi langkah itu kini tak lagi seringan dulu. Bayangan dari masa lalu yang mereka abaikan kini mulai mengejar, bukan dalam bentuk kemarahan, tetapi dalam bentuk kesadaran yang terlambat datang. Saat tawa yang pernah mereka nikmati atas penderitaan orang lain berubah menjadi pertanyaan dalam kesunyian. Saat keberuntungan yang dulu mereka banggakan perlahan memudar. Saat dunia yang dulu terasa begitu luas kini terasa sempit. Mereka mulai mengerti bahwa tak ada jalan yang bisa benar-benar menghindari pantulan perbuatan sendiri. Namun kehidupan bukanlah hakim yang kejam. Ia tidak menjatuhkan vonis, hanya memberi cermin. Cermin yang akan menunjukkan wajah mereka sendiri, apa adanya tanpa bisa disembunyikan. Di saat itu, bukan lagi soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bukan tentang siapa yang dulu dihancurkan dan siapa yang sekarang merasakan akibatnya. Ini adalah tentang pelajaran, tentang keseimbangan, tentang bagaimana setiap manusia pada akhirnya akan bertemu dengan dirinya sendiri. Dan bagi jiwa yang telah melewati badai,
inilah saatnya untuk melangkah lebih ringan. Biarkan mereka menghadapi bayangannya sendiri. Biarkan kehidupan menuntun mereka menuju pemahaman yang dulu mereka abaikan. Tidak perlu menoleh dengan amarah, tidak perlu menunggu untuk melihat mereka jatuh. Karena kemenangan sejati bukan terletak pada kehancuran mereka, tetapi pada ketenangan yang kini telah ditemukan dalam diri sendiri. Bagian 4, saat kesadaran membuahkan kedamaian. Ada saat di mana kebencian begitu menggenggam erat, seperti api yang membakar tanpa henti. Luka yang tertinggal begitu dalam, mengukir bayangan kelam di setiap langkah. Rasanya dunia begitu tidak adil, seakan semua ketulusan yang pernah diberikan hanya berakhir sebagai abu yang diterbangkan angin. Hati bertanya, mengapa kebaikan dibalas dengan pengkhianatan? Mengapa mereka yang melukai justru berjalan tanpa rasa bersalah, seolah-olah dunia berpihak kepada mereka? Dalam sunyi, amarah itu tumbuh menjadi duri yang menusuk dari dalam. Namun semakin erat genggaman pada luka, semakin dalam pula ia melukai. Lalu datanglah sebuah kesadaran, perlahan, seperti fajar yang menyingsing setelah malam yang panjang. Apa gunanya menggenggam bara jika akhirnya hanya melukai diri sendiri? Apa gunanya menyimpan dendam jika itu hanya membelenggu langkah? Hidup bukan tentang mengumpulkan kepedihan, tetapi tentang melepaskannya. Maka, biarkanlah kebencian itu pergi, seperti angin yang berlalu membawa daun-daun kering. Biarkanlah luka-luka itu memudar, seperti ombak yang menghapus jejak di pasir. Karena mereka yang pernah melukai sudah bukan lagi bagian dari perjalanan ini. Kehidupan akan menempatkan mereka di jalannya sendiri, dan bukan tugas siapapun untuk memastikan balasan atas apa yang telah mereka lakukan. Saat kesadaran ini tumbuh, hati mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban yang menghimpit dada, tidak ada lagi pertanyaan yang terus menuntut jawaban. Sebab jawaban itu bukanlah tentang mereka, bukan tentang kejatuhan mereka, bukan tentang apakah mereka akan merasakan rasa sakit yang sama. Jawaban itu ada di dalam diri sendiri, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah melihat orang lain menderita, tetapi menemukan kedamaian dalam hati yang telah melepaskan. Bahwa kemenangan sejati bukanlah pembalasan, tetapi kemampuan untuk bangkit tanpa membawa sisa luka dari masa lalu. Maka lihatlah ke dalam hati yang selama ini menahan begitu banyak beban. Tidakkah sudah waktunya untuk beristirahat dari pertarungan yang tak perlu? Tidakkah sudah waktunya untuk membiarkan diri sendiri bernafas tanpa dibayangi kenangan pahit? Hidup terlalu singkat untuk terus memikul luka yang seharusnya sudah dilepaskan. Bukankah lebih indah jika setiap langkah yang diambil terasa ringan, tanpa rantai yang mengikat ke masa lalu? Biarlah mereka berjalan di jalannya sendiri, biarlah karma bekerja dengan caranya sendiri. Yang terpenting bukanlah mereka, tetapi diri sendiri. Bagaimana bisa kembali tersenyum dengan hati yang utuh, dengan jiwa yang bebas. Dan pada akhirnya, kehidupan mengajarkan satu hal yang paling berharga, bahwa tidak semua kehilangan adalah musibah, tidak semua perpisahan adalah kutukan. Kadang-kadang mereka yang pergi adalah bagian dari cara semesta melindungi, menjauhkan dari sesuatu yang tidak seharusnya bertahan. Kadang-kadang mereka yang mengkhianati sebenarnya sedang membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih baik. Tidak semua luka harus disembuhkan dengan balasan, tidak semua kesedihan harus berujung pada pembalasan. Karena yang benar-benar berharga bukanlah bagaimana mereka membayar perbuatannya, tetapi bagaimana diri sendiri tumbuh dari pengalaman itu, menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, lebih penuh cahaya. Maka, lepaskanlah. Bebaskan hati dari beban yang tidak perlu. Bukalah ruang untuk hal-hal baru yang lebih indah, untuk keajaiban yang tak terduga. Kehidupan selalu memberi kejutan, dan seringkali di balik kehilangan ada anugerah yang belum terlihat. Ketika luka telah dilepaskan, ketika dendam tak lagi memiliki tempat, di sanalah kedamaian sejati bermekaran. Tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tetapi melangkah dengan penuh keyakinan menuju hari esok yang lebih terang, lebih lembut,
lebih penuh dengan hal-hal yang benar-benar berarti. Bagian 5, saat senyuman kembali hadir. Waktu telah mengajarkan banyak hal. Dulu luka terasa begitu nyata, seperti goresan yang tak kunjung sembuh. Namun perlahan kesadaran mulai tumbuh, bahwa luka bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Bahwa air mata bukanlah tanda kelemahan, tetapi pembersih bagi hati yang telah terlalu lama menanggung beban. Seperti malam yang selalu memberi jalan bagi fajar, begitu pula kesedihan memberi jalan bagi kedewasaan. Dan kini cahaya itu mulai terlihat. Pelan, tapi pasti. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena hati telah belajar untuk melihat dengan cara yang berbeda. Segala kepedihan yang pernah mengikat kini perlahan terlepas. Tidak ada lagi dendam yang membakar, tidak ada lagi penyesalan yang merantai langkah. Apa yang dulu terasa seperti akhir, kini hanya menjadi bagian kecil dari perjalanan panjang yang lebih indah. Setiap kehilangan telah membentuk kekuatan. Setiap pengkhianatan telah mengajarkan kebijaksanaan. Dan mereka yang pernah membiarkan hati ini hancur, biarkan mereka berjalan di jalannya sendiri. Tidak ada lagi harapan agar mereka merasakan hal yang sama. Tidak ada lagi keinginan untuk melihat mereka jatuh. Karena kemenangan sejati bukanlah melihat orang lain menderita, tetapi melihat diri sendiri berdiri tegak, tersenyum, tanpa lagi membawa luka dari masa lalu. Dulu, mungkin ada pertanyaan yang terus menggema. Mengapa semua ini harus terjadi? Tapi kini, pertanyaan itu telah menemukan jawabannya sendiri. Semesta tidak pernah salah dalam menuliskan cerita. Setiap peristiwa, seberapapun menyakitkan, selalu membawa hikmah yang lebih besar. Jika hati tidak pernah patah, bagaimana bisa ia belajar untuk lebih kuat? Jika kepercayaan tidak pernah dikhianati, bagaimana bisa memahami siapa yang benar-benar tulus? Jika kehilangan tidak pernah terjadi, bagaimana bisa menghargai kehadiran yang sesungguhnya? Maka kini, semua yang pernah terjadi bukan lagi beban, tetapi bagian dari perjalanan yang membentuk diri menjadi lebih baik. Lihatlah, bagaimana waktu telah bekerja. Dulu, hati begitu penuh dengan luka, kini ia menjadi lebih luas, lebih dalam, lebih lapang. Dulu, harapan terasa rapuh, kini ia tumbuh kembali dengan akar yang lebih kuat. Tidak ada lagi ketakutan untuk melangkah. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Sebab kini, yang terpenting bukanlah siapa yang pergi atau siapa yang menyakiti, tetapi siapa yang tetap memilih untuk bangkit, tetap memilih untuk percaya, tetap memilih untuk mencintai kehidupan, meskipun pernah dilukai. Kini, saat menatap ke cermin, yang terlihat bukan lagi seseorang yang terluka, tetapi seseorang yang telah melewati badai dan keluar dengan cahaya yang lebih terang. Senyum yang terlukis di wajah bukan lagi sekadar topeng, melainkan ketulusan yang lahir dari kedamaian dalam diri. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar hilang. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan perjalanan ini masih panjang. Bukan untuk menoleh ke belakang dengan kesedihan, tetapi untuk melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Mereka yang dulu membiarkan hati ini hancur, mungkin kini mulai merasakan akibat dari perbuatannya. Namun tidak perlu lagi menunggu karma bekerja. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menanti kejatuhan orang lain. Sebaliknya, biarkan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Biarkan mereka menghadapi takdirnya sendiri. Dan yang terpenting, biarkan diri ini melangkah maju dengan senyum yang tak lagi terbebani oleh masa lalu. Sebab kebahagiaan sejati bukan datang dari melihat orang lain membayar kesalahannya, tetapi dari menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Segala yang pernah terjadi, biarlah menjadi bagian dari masa lalu yang telah selesai. Tidak perlu lagi menoleh ke belakang dengan penyesalan, sebab setiap luka yang tertinggal hanyalah jejak yang membuktikan betapa jauh perjalanan telah ditempuh. Jangan biarkan hati terus menggenggam kepedihan yang seharusnya sudah dilepaskan.
Ada banyak kisah baru yang menanti untuk dituliskan, banyak kebahagiaan yang menunggu untuk ditemukan. Hari ini bukan tentang siapa yang telah melukai, bukan tentang siapa yang telah pergi, tetapi tentang siapa yang masih bertahan, siapa yang masih memilih untuk bangkit, siapa yang masih memiliki keberanian untuk mencintai hidup meski pernah dihancurkan. Hidup akan selalu memiliki dua sisi, terang dan gelap, tawa dan air mata, luka dan penyembuhan. Namun, ingatlah bahwa setelah malam yang paling kelam, fajar pasti akan datang. Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kesedihan yang tak berujung. Apa yang dulu terasa menyakitkan kini telah membentuk hati menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih siap untuk menerima kebahagiaan yang lebih besar. Dan mereka yang dulu membiarkan hati ini hancur, mereka bukan lagi bagian dari cerita yang harus diperjuangkan. Biarkan kehidupan mengajarkan mereka dengan caranya sendiri. Kini, langkah ini bukan lagi tentang mereka, tetapi tentang menemukan diri sendiri, menemukan kebahagiaan yang tak lagi bergantung pada siapapun selain diri sendiri. Jangan takut melangkah maju. Jangan takut membuka hati kembali. Bukan semua orang akan datang untuk melukai. Di luar sana, masih ada kebaikan yang tulus, masih ada kasih yang sejati. Yang lalu biarlah berlalu, yang telah hilang biarlah menjadi kenangan. Masa depan terlalu berharga untuk terus dibayangi oleh luka lama. Bukalah hati untuk kesempatan baru, untuk cahaya yang lebih indah, untuk kebahagiaan yang lebih tulus. Karena kehidupan ini bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan, tetapi tentang bagaimana memilih untuk tetap berdiri, tetap tersenyum, tetap mencintai.